Kita diberi Allah akal dan pikiran yang tidak diberikan kepada yang lain. Kita mempunyai pikiran, akal yang luar biasa dan bisa menyampaikan apa yang kita pikirkan. Tidak pernah kita syukuri ini. Kita anggap biasa. Ini nomor satu, anugerah besar Allah Ta'ala yang tidak kita syukuri. Yang kedua, di antara 7,5 miliar manusia ini kita dipilih dengan hak prerogatifnya Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa dikira sampean semua ini diislamkan oleh AA Kim, oleh Kiai Ahmad Rohyat, Kiai Benyamin? Gimana orang Kerawang kok ikut Kanjeng Nabi itu? Tidak masuk akal sebetulnya. Sampean itu keluarga tidak. Lah kalau habaib inilah kalau diurut-urut masih punya darah lah sampai ke Kanjeng Nabi. Kalau sampean-sampeannya enggak apa-apanya. Tetangga juga tidak. Karena kita mau ke sana masih 9 jam pakai jet itu. Pesawat jet masih 9 jam. Tetangga tidak, keluarga tidak, sanak famili tidak. Bahkan lesannya saja tidak sama. Kanjeng Nabi itu afsahu man nathaqa bid-dhad. Kanjeng Nabi itu orang yang paling fasih melafadzkan dhad. Saya dan sampean tidak bisa bilang dhad. Ramadan Ramlan, Ridho Rila, Murtado Murtalo. Lidah kita bukan lidahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi abajadun hawazun. Kita ono cara kodo tasawwur sebegitu itulah. Bagaimana kalau sampean ikut Kanjeng Nabi itu bagaimana? Padahal ada orang yang paling dekat dengan Allah, dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang dekat sekali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang lebih dekat dari orang ini. Namanya Abdul Uzza. Dia ini tetangga pet. Menurut bahasa Jawa itu tetangga pet. Tidak ada rumah lagi yang langsung di sini rumah Kanjeng Nabi, ini rumah dia. Ini namanya tetangga pet. Sini apa namanya? Dempet, tetangga dempet. Bukan hanya tetangga pet, dempet, tapi orang ini adalah paman pas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia itu kakaknya Sayyidina Abdullah. Sayyidina Abdullah itu adalah ayahnya Rasulullah. Di sini memanggilnya apa? Paman. Mamang pas, mamang pas, saudaranya ayahnya, mamang pribadi, tetangga dempet, paman. Kalau di bahasa Jawa itu paman cer, dia saudaranya ayah. Bukan itu saja, orang ini berbesanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Tidak ada orang yang begitu dekat. Berbesanan sampai anak dua, bukan satu, dua. Dia punya anak laki-laki dua, dikawinkan dengan putri dua Kanjeng Nabi. Utbah dan Utaibah anaknya dikawinkan Sayyidatina Ruqayyah dan Sayyidina Ummi Kulsum. Dia berbesanan dengan Kanjeng Nabi, anak dua. Tetangga apa tadi? Dempet, paman pribadi, berbesanan anak dua. Orang ini diajak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya tidak mau, tapi mencaci maki Kanjeng Nabi. Sampai tidak ingat itu pada waktu Rasulullah naik di atas gunung Safa itu.
famili-familinya pada datang. Kalau saya mengatakan begini, kalian percaya atau tidak? Percaya. Kalau saya ngomong gini, percaya. Semuanya percaya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selamanya tidak pernah bohong. Mereka percaya. Tapi giliran beliau mengajak mereka kepada menyembah satu Tuhan saja, yaitu Allah. Orang ini tadi yang tetangga dempet, paman, besanan anak dua ini langsung memakikannya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Mencaci. Kalau bahasa sini mungkin kurang ngajar kamu Muhammad. Orang tua-tua kamu kumpulkan di sini, kamu ngomongin gitu aja. Tuhan baik-baik sudah banyak kok, disuruh satu saja. Begitu dia mengatakan kepada Nabi, tabat laka ya Muhammad, kekasihnya menurunkan ayat tabat yada Abi Lahab. Ini biasa bangsa gini-gini tidak begitu kuat dengan suara saya. Ini kalau nggak ada Kiai Ruhyat ya sudah nggak bisa nyambung lagi. Jadi sampai mana tadi? Sampai lupa saya. Abad yada, begitu turun tabat yada Abi Lahab. Abdul Uzza itu dijulukin Abu Lahab karena dia marah terus, mukanya ini merah. Begitu turun ayat itu, langsung anaknya dua, Utbah dan Utaibah, dipanggil, ceraikan istri-istri kalian. Kalau tidak aku akui sebagai anak saya. Sayyidina Ruqayyah dicerai sama Utbah, Sayyidatina Ummi Kulsum dicerai sama Utaibah. Kelak kemudian Sayyidatina Ruqayyah dikawin oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Ketika zaman perang Badar, Sayyidatina Ruqayyah wafat, lalu apa kalau di bahasa Jawa nguduni? Turun ranjang dari kakaknya Sayyidatina Ruqayyah ke Sayyidatina Ummi Kulsum. Ini bekas mantu-mantunya Abu Lahab. Pertanyaannya sekarang, orang Kerawang ikut Kanjeng Nabi tanpa tahu dari mana asal usulnya. Tapi Abu Lahab bukan saja tidak ikut, tapi mencaci maki ketika diajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba saya menjelaskan. Tanyakan profesor-profesor yang botak-botak itu. Bagaimana Abu Lahab yang begitu dekatnya dengan Rasulullah tidak ikut Rasulullah, malah mencaci orang Kerawang pada ikut. Nanti kan tambah botak dia, nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau sampai tanyakan saya, jawabannya tadi itu hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Lahab tidak bisa, nanti protes tidak bisa. Saya dekat dengan Muhammad, dia ponakan saya. Ketika lahir, saya merdekakan budak saya yang memberitahukan kelahirannya dia. Kok saya tidak diberi hidayah untuk ikut? Kenapa orang Kerawang ikut? Itu hak prerogatif. Itu hak prerogatif Allah. Tapi untuk kita itu suatu anugerah yang luar biasa. Bagaimana orang yang dekatnya begitu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita yang jauh sekali,
dari jarak geografis, jarak tempat maupun waktu. Kita 15 abad lebih, tapi kita masih ditakdirkan ikut Kanjeng Nabi. Ini syukur yang luar biasa.